Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di Kurma kajian Ramadan 5 menit. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam air dilihat dari segi hukumnya. Di kitab Fasolatan ini air dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah air suci yang mensucikan tetapi tidak makruh. Inilah yang disebut sebagai air mutlak. Air mutlak itu air yang masih murni, belum tercampur oleh apapun. Ya seperti yang 7 kemarin itu ada air hujan, air sungai, air sumber mata air dari sumur dan lain sebagainya. Itu secara langsung bisa kita gunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Yang kedua adalah air suci bisa mensucikan tetapi makruh dipakai. Itu adalah air suci tetapi ditaruh di suatu tempat yang bukan emas, misal tempatnya itu tembaga, kemudian dipanaskan, terus setelah kena panas matahari, barangnya pakai panas matahari itu, kemudian air itu kita gunakan untuk bersuci, maka itu hukumnya makruh. Karena itu ada rahasia-rahasianya kenapa sampai dimakruhkan. Yang ketiga adalah air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Ini artinya suci tapi tidak dapat mensucikan. Banyak sekali. Di antaranya adalah air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci, ya, baik menghilangkan hadas maupun najis. Ini air yang seperti itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalkan sampean wudu nanggone keran terus ngisore sampean kayak ibak, nggih, ngisore ibak terus akhirnya air sing nggone bak tetesan sampean wudu itu tadi sampean gunakan lagi untuk bersuci, maka itu tidak sah. Atau misalkan air kelapa, air teh, wedang teh, itu meskipun suci tapi tidak mensucikan, itu ya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga adalah air yang mutanajis. Air mutanajis itu air yang terkena najis. Misalkan di tempat bak kecil itu kemudian ada terkena kotoran ayam misalkan, kan itu menjadi najis dan airnya kurang dari 2 kolah. Itu meskipun tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tetapi kalau airnya itu sedikit terkena najis, maka itu menjadi air yang mutanajis. Tetapi kalau airnya banyak, air banyak itu air yang mencapai 2 kolah. Ya, mencapai 2 kolah itu kurang lebih 216 liter. 216 liter itu kalau kita pakai jeding, membuat jeding itu panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60, itu totalnya akan ketemu 216 cm kubik, itu persis mencapai 2 kolah. Oleh karenanya kalau kita bikin jeding biar kita wudhu langsung iso biur di dalamnya itu ya paling minim ya 1 meter lah, panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter, itu sudah memuat air lebih dari 2 kolah. Dan ini andai terkena najis, ya, tapi tidak berubah rupa, warna, baunya, maka tetap dihukumi sebagai air mutlak, air yang bisa digunakan untuk bersuci. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.